Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji sidang tesis pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memaparkan hasil penelitian saya. Namun pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lisrini Purwati dengan nomor induk mahasiswa 191050007. Judul penelitian yang saya lakukan adalah pengembangan model pelatihan cermat camp dengan model ADI untuk menumbuhkan kemandirian remaja di Kampung Cimenteng, Terobosan, Kota Cimahi. Latar belakang dari penelitian yang saya lakukan adalah bahwa pada saat ini telah terjadi perubahan perilaku kemandirian remaja sebagai akibat dari berkembangnya teknologi dan informasi. Latar belakang yang kedua, kemandirian merupakan bagian dari nilai karakter yang dirasa perlu untuk dikembangkan. Dari kedua latar belakang tadi, dikembangkan menjadi 4 pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi objektif penguatan pendidikan karakter terkait kemandirian bagi remaja. Yang kedua, bagaimana pengembangan model pelatihan cermat camp bagi remaja di Kampung Cimenteng dilaksanakan. Yang ketiga, apa hambatan dan tantangan saat pengembangan model dilaksanakan. Dan yang terakhir, bagaimana dampak implementasi model terhadap kemandirian remaja. Metode penelitian yang saya lakukan adalah metode riset dan pengembangan dengan model ADI. Pada tahapan analisis, dilakukan analisis penguatan pendidikan karakter yang sudah diterapkan dan analisis kesenjangan terkait kebutuhan penerapan PPK di lokasi penelitian. Dari analisis kesenjangan ini, maka dilanjutkan dengan menentukan tujuan instruksional dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, pada tahapan desain, saya memilih 9 strategi instruksional Gagne dalam merancang modelnya dan memilih 4 materi pelatihan yang nanti akan dikembangkan. Pada tahapan develop atau pengembangan, materi pelatihan kemudian dikembangkan dengan menjadi suatu media, kemudian materi, serta menjadi suatu panduan yang utuh, termasuk instrumen-instrumen yang ada di dalamnya untuk digunakan sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya, dalam tahap implementasi, dilakukan uji validasi dan uji coba model. Dan yang terakhir, untuk tahapan evaluation atau evaluasi, dalam tahapan ini dilakukan penilaian kualitas terhadap produk, yaitu model pelatihan yang telah dikembangkan, serta proses implementasinya yang dilakukan pada saat uji coba dilaksanakan. Subjek dari penelitian ini adalah 16 orang remaja usia 13 sampai 15 tahun, atau setara usia SMP atau program paket B. Sedangkan lokasinya adalah di Kampung Cimenteng, RW 12, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi. Dari prosedur penelitian yang dilaksanakan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Hasil dari analisis atau studi pendahuluan diperoleh hasil bahwa penguatan pendidikan karakter di PKBM, yaitu studi pendahuluan yang saya laksanakan adalah di PKBM An-Nur Ibun, dilaksanakan dengan metode ceramah. Kemudian temuan yang kedua, belum ada instrumen baku untuk mengukur ketercapaian program pendidikan karakter ini. Nah, atas dasar kedua temuan ini, maka dilakukanlah kegiatan merancang model serta mengembangkan model tersebut menjadi suatu panduan dengan metode blended, yaitu daring, dan tatap muka. Kemudian setelah model disusun, dilakukan uji coba terbatas. Uji coba terbatas ini dilakukan terhadap 10 orang
remaja yang menjadi responden dan diperoleh hasil bahwa model ini berhasil memberi dampak terhadap kemandirian remaja. Namun demikian, hasilnya dirasa kurang maksimal karena ternyata moda penyampaian secara daring menjadi salah satu hambatan pada saat pelatihan dilaksanakan. Oleh karena itu, dilakukanlah revisi model dan revisi tersebut terkait moda penyampaian pelatihan, yaitu yang semula dari moda blended menjadi moda tatap muka penuh. Kemudian setelah dilakukan revisi, diuji cobakan kembali kepada 16 remaja yang menjadi responden. Pada saat uji coba lebih luas ini, dihimpun juga data dari hasil pretest sebelum pelatihan dilaksanakan dan hasil post-test setelah pelatihan dilaksanakan menggunakan Google Form. Selain itu, selama proses pelatihan dilakukan juga evaluasi untuk mengetahui ketercapaian program dengan menggunakan bullseye. Dari hasil data yang diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk uji normalitas, diperoleh nilai signifikansi 0,062. Karena nilai signifikansi tersebut di atas 0,05, maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga bisa dilanjutkan dengan uji T untuk mengetahui dampak dari model pelatihan ini. Hasil dari uji T diperoleh nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pelatihan dilaksanakan. Setelah diperoleh hasil uji, setelah dampak itu diketahui hasilnya, maka dilakukanlah uji validasi model. Dalam uji validasi model ini dilakukan oleh dua tim, yaitu tim ahli model yang terdiri dari akademisi, yaitu kedua dosen pembimbing saya, dan tim ahli praktisi, yaitu para instruktur yang menjadi fasilitator pada saat uji coba dilaksanakan. Hasilnya adalah untuk panduan model, nilai rata-ratanya adalah 4,5 dengan predikat baik. Untuk komunikasi visual diperoleh rata 5 dengan predikat sangat baik. Untuk kesesuaian materi diperoleh rata 4 dengan predikat baik. Dan untuk pemanfaatan media diperoleh rata 5 dengan predikat sangat baik. Sedangkan hasil uji validasi oleh tim praktisi diperoleh nilai rata yang sama, baik untuk panduan model, komunikasi visual, kesesuaian materi, dan pemanfaatan media. Nilai rata yang diperoleh seluruhnya adalah 5 dengan predikat sangat baik. Berdasarkan hasil uji validasi model tersebut, maka model pelatihan ini atau model pelatihan CermatCamp ini layak untuk didiseminasikan atau diimplementasikan oleh pengguna yang lain yang akan menerapkan model tersebut. Untuk kesimpulan dari penelitian saya yang didasarkan kepada 4 pertanyaan penelitian di awal, dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa penerapan pendidikan karakter di PKBM menjadi upaya dalam mengatasi perubahan perilaku kemandirian remaja sebagai akibat perkembangan informasi dan teknologi. Penguatan pendidikan karakter, di mana tempat studi pendahuluan dilaksanakan, telah dilaksanakan secara reguler dan terintegrasi dalam pembelajaran. Namun, belum ada instrumen baku yang dibuat untuk mengukur sikap kemandirian warga belajar. Hal ini menjadi dasar pengembangan model pelatihan CermatCamp. Kesimpulan yang kedua, model ADI dan 9 langkah instruksional Gagne atau Gagne's 9 Events of Instruction menjadi dasar pengembangan model dan sangat membantu peneliti dalam mengembangkan model pelatihan CermatCamp.
Hambatan dan tantangan yang ditemukan saat pengembangan model diharapkan dapat menjadi bekal bagi para peneliti lain, sehingga pada akhirnya nanti dapat mengantisipasi dan meminimalisir kendala yang mungkin terjadi pada saat penelitian berikutnya dilakukan. Dan yang terakhir, model pelatihan Cermat Camp merupakan cara yang efektif dalam menumbuhkan kemandirian remaja di Kampung Cimenteng, tempat penelitian dilaksanakan. Materi yang disajikan, praktik terbimbing, dan praktik mandiri yang dilakukan saat uji coba model mampu menumbuhkan kemandirian peserta pelatihan. Hal ini berdasar pada hasil pengolahan data yang menunjukkan perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pelatihan dilaksanakan. Ibu dan Bapak dosen penguji yang saya hormati, sebelum saya tutup, perkenankan saya menyampaikan quotes dari David O. McKay terkait karakter. Beliau menyatakan bahwa true education does not consist merely in the acquiring of a few facts of science, history, literature, or art, but in the development of character. Yang artinya bahwa pendidikan yang sejati tidak sekedar untuk memperoleh fakta pengetahuan, sejarah, literatur, maupun seni, melainkan untuk membangun karakter. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan oleh Ibu dan Bapak dosen penguji. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.